Kita kan mengelola dana hibah yang lumayan besar ya Pak ya. Iya, ini uang amanat masyarakat Badung, kita laksanakan, kita kelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan. Jadi istri Arek itu juga kaget, ayah kerjanya kok sampai malam-malam, apa aja yang dikerjain itu. Om Swastiastu, selamat pagi sahabat Bawaslu semua. Perkenalkan nama saya Luh Madestiti atau akrab yang disapa Luh D. Saya staf humas dari Bawaslu Kabupaten Badung. Pada episode podcast kali ini kita ditemenin oleh Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung, Bapak DRS Firman Kurniawan. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Dode. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Puasa kedua Pak, lancar Pak? 5 ya, Oh iya, udah gak terasa. oh, Ya, syukurlah. Semoga lancar ya Pak ya sampai amin. Terima akhir. kasih. Oke Pak, sebelumnya kita kan nggak kenal sama kakak sayang ya. Bapak pertama kali juga masuk podcast ini. Boleh memperkenalkan diri Bapak ke Oke, sahabat Bawaslu ya Pak ya? baik. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam Pancasila. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, yang kami berharap pagi hari yang cerah ini kita semua dalam keadaan bahagia, sehat, tidak kurang suatu apa. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Bawaslu, terkhusus yang pernah bersinergi, berinteraksi dengan Bawaslu, sehingga Bawaslu pada event pemilihan kemarin bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mengawal sukses Pilkada di Kabupaten Badung tahun 2024 dengan sukses. Dan secara khusus di Badung tidak ada sengketa, dan di Bali pun untuk di tingkat Indonesia, Bali salah satu provinsi yang tidak ada sengketa. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sinerginya seluruh sahabat Bawaslu. Ya Pak, perkenalan lebih detail mengenai personalnya Bapak ini Pak. Oh Mungkin gitu. jadi Ya, sahabat Bawaslu tuh biar tahu gitu loh Bapak baik. secara pribadi itu siapa sih kayak gitu Ya, ya. Uh, eh, begini. Jadi saya berawal karir itu untuk di Bali tahun 2002. Di 2002 penugasan di Kabupaten Karangasem sampai akhir 2020. Nah, akhir 2020 masuk di Bawaslu Badung. Eh, Pada waktu itu masih santai ya, tidak ada kegiatan. Kemudian sampailah masuk ke tahapan pemilu 2022, terus running sampai pilkada ya sampai sekarang. Nah, kemarin kita di kantor lama ya di Dalung itu sampai akhir 2023, awal 2024 kita ya syukur. Jadi Bawaslu Kabupaten Badung dapat gedung yang baru walaupun statusnya pinjam pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Badung, yang sungguh luar biasa. Ini merupakan kebanggaan untuk seluruh jajaran Bawaslu di Badung. Karena kalau dibandingkan dengan teman-teman di Bali saja, jangankan di Indonesia, di Bali saja kita yang paling beruntung rasanya. Termasuk juga Bawaslu di provinsi, itu kita juga prihatin ruangannya jauh kualitasnya dibandingkan kita, termasuk sarana prasarana yang kita nikmati sekarang ini. Jadi kita menempati gedung baru dengan fasilitas yang luar biasa ini, pinjam pakai dari Pemda Badung sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai sekarang. Ya mudah-mudahan ini lancar, sukses untuk kita berkinerja di Bawaslu ya. ya, oke Pak. Berarti Bapak memulai karir di Bawaslu itu di tahun 2020, betul ya? Satu, iya. Karena 2020. di akhir 2020 itu. Oh iya. Ya, melalui proses open bidding pada waktu itu. Jadi apa namanya? Awalnya saya hanya ingin pindah saja dari pemerintah daerah ke instansi pusat ya. Ingin cari suasana baru. Kebetulan keluarga pada waktu itu pindah dari Karangasem ke ke Denpasar. Jadi
ya enggak kuat dari sisi finansial dan juga tenaga untuk ngajak ke Karangasem, akhirnya coba ngajukan mutasi ke kantor Bawaslu di Bali pada waktu itu. Kemudian ada kesempatan open bidding karena Bawaslu Badung pada waktu itu sebagai perintis untuk menjadi satker mandiri. Nah, di sanalah saya dapat kesempatan untuk ikut open bidding dan ya syukur alhamdulillah bisa masuk di Bawaslu Badung. Langsung jadi Itu. kasek ya Pak ya? Iya, sebelumnya di Karangasem saya sudah ini eselon 4 ya. Oh Jadi iya. eselon 4 kasih PMD pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kota Karangasem. Ya, itu dari 2007 sampai 2020 pindah ke Bawaslu. Sebelumnya malah saya dinas di Kecamatan Kubu 2002 sampai 2007. 5 tahun lumayan di Kubu. Wah, Waktu itu 2002, bukan Kubu yang sekarang. beda Pak. Ya sangat beda. Kalau dulu kan di lembahnya Gunung Agung itu apa ya, jalan masih banyak yang pasir. Jadi saya pakai Honda Win itu untuk apa namanya ke masyarakat. Itu ya motornya didorong karena kalau apa istilahnya slip ya, Iya. muter itu. Catur. Ya itulah apa namanya Luar biasa. kesan-kesannya waktu di Karangasem waktu itu. Oke, luar biasa sekali Pak. Kan kita tuh dari tadi udah dengar kisah Bapak nih Pak. Boleh nggak kami dengar kisah Bapak yang khusus pas pengawasan nih Pak? Dari pengawasan Iya, mungkin tahun 2024 itu ada pemilu dan pilkada. pilkada, iya. Ya, mungkin dari dua-duanya itu pokoknya yang paling berkesan deh buat Bapak. Ada ini ya kegiatan pengawasan pada waktu itu ini pendaftaran pemilih. Oh, iya. Nah, jadi saya sempat mengunjungi pemilih yang disabilitas. Jadi ternyata memang betul di disabilitas itu ada beberapa mereka yang tidak terdaftar. Nah, kenapa kok tidak terdaftar? Karena memang dari sisi keluarga. Jadi keluarga itu faktor apa namanya istilahnya yang menyebabkan mereka itu tidak sampai terdaftar. Pertama, dari pihak keluarga itu malu jika anggota keluarganya itu diketahui katakanlah disabilitas, terus harus dibawa ke tempat pemungutan suara. Itu tapi ada di kakaknya sama KTP-nya punya mereka atau Ya, gimana, Pak? ada. Oh ada. Iya, ada di sana. Kemudian di satu sisi mereka juga males untuk ngajak anggota keluarga yang disabilitas itu ke lokasi tempat pemungutan suara. Nah, itulah beberapa apa namanya yang menyebabkan mereka itu kurang mendapatkan akses ya ke tempat pemungutan suara. Itu pada waktu pengawasan pemilih, data pemilih. Nah, pengawasan kampanye itu yang apa istilahnya kampanye akbar yang di Mengui ya lapangan Mengui itu. Oh iya, ini pas pilkada kan ya Pak? Pilkada iya, Iya, oke. yang pas pilkada kampanye akbar ya luar biasa masyarakat tumpah ruah di sana. Cuman saya yang terkesan ini sama staf saya sendiri, ya rekan kita Lisa. Oh iya. Lisa Gimana, itu Pak? kan sedang hamil besar, sampai sore malam. Nah, kebetulan kampanyenya masih panjang itu acaranya. Saya suruh Lisa nggak pulang sebentar Pak. Ternyata dia juga asik menikmati apa namanya rangkaian acara kan ada apa panggung gembiranya apa. Saya khawatir ini anak padahal sudah hamil besar takut ada apa-apa kan. Tapi ternyata ya syukurlah. Itu selesainya jam berapa tuh Pak kira-kira? Malam ya sekitar jam 9-an, Wih, 9 malam ya. gelap Dia kan Pak. rumahnya kan juga cukup jauh itu. Iya, iya. Tapi ya saking semangatnya ya itu ya yang apa terkesan Wow. pada waktu mendampingi pengawasan. Eh, ya berarti Bapak peduli banget Pak sama staff-staff Pak. Sampai Bapak oh iya concern kalau misalnya ada ya staff yang hamil gitu ya Pak ya. Ya itu kan bagian dari tanggung jawab ya.
Jadi tanggung jawab saya sebagai kepala sekretariat yang mengkoordinir SDM termasuk memfasilitasi pimpinan di kegiatan termasuk masalah keuangan itu menjadi tupoksi saya. Maka ya saya berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk amanat. Kami berterima kasih, Pak. Ya, Pak, ngomong-ngomong tentang administrasi keuangan dan lain-lain itu gimana sih Pak tentang administrasi keuangan yang ada di Badung ini? Kita kan mengelola dana hibah yang lumayan besar ya Pak ya. iya, betul. Maksudnya di antara di antara semua kabupaten yang ada di Bali ini, Bawaslu Badung ini paling besar mendapatkan dana Betul. hibah. Iya. Bagaimana sih Bapak manajemen? Terus bagaimana sih sampai sekarang apakah baik-baik aja keuangannya atau sedang ada eh, menyelesaikan yang belum tuntas lah Pak ya? Ya. Iya. Eh, Memang betul. Jadi Bawaslu Badung itu dapat anggaran yang paling besar dari 9 kabupaten kota se-Bali. Jadi kita dapat 13 miliar 85 juta 296 ribu. Itu ya luar biasa lah ya. Di satu sisi teman-teman di kabupaten lain itu hanya 8, 9. Nah, kita di Bawaslu Badung 13 miliar. Nah, maka angka itu sesuai dengan RAB kita laksanakan, kita eksekusi kegiatan-kegiatan dengan sesuai ketentuan. Nah, cuman memang sedikit kendala di Bawaslu Badung itu kita dalam proses pengadaan barang dan jasa itu kita tidak punya tim pengadaan, tidak punya PBJ-nya, pejabat pengadaan barang dan jasa. Seperti Lude alami sendiri kan, ketika berperikatan dengan rekanan, kita harus melalui PBJ yang ada di provinsi. Nah, sementara PBJ yang di provinsi itu hanya ada 2 orang, 1 orang itu untuk memfasilitasi kantor Bawaslu Bali, yang 1 orang memfasilitasi pengadaan barang dan jasa dari 9 kabupaten kota. Nah, jadi itulah kreditnya ya ketika proses pengadaan. Di satu sisi kegiatan sangat padat merayap. Kan 10 bulan dengan anggaran 13 miliar kan luar biasa kalau kita mau melaksanakan seluruhnya. Nah, jadi anggaran itu kita nggak bisa habis semuanya. Dari 13 miliar hanya 8 miliar berapa ya? Saya nggak hafal nih, tar dulu. Terpakai 8 miliar 700, intinya kita realisasi itu ada 67,61%. Nah, kalau angka nominalnya kita hanya bisa melaksanakan 8,8 miliar. Jadi tepatnya 8 miliar 847 juta 224.124 rupiah. Jadi kita hanya bisa 67 miliar. Nah, Kalau Bawaslu kabupaten kota lain emang berapa Pak? saya nggak tahu ya, karena belum ada rapat bersama di provinsi untuk evaluasi penggunaan anggaran itu. Jadi kita sesungguhnya melaksanakan sesuai dengan kebutuhan, tidak mentang-mentang RAB sebesar 13 miliar yang diamanatkan oleh Pemda, walaupun kita itu pada waktu itu merancang anggaran. Jadi ibaratnya kan kita yang minta tuh, kita sudah punya perencanaan kegiatan yang akan kita laksanakan, tapi tidak semuanya bisa terrealisasi. Kenapa? Ya seperti ini, kegiatan penyelesaian sengketa. Ya, Kita karena kan nggak tidak ada ada sengketa, iya. iya. Itu nilainya cukup besar alokasinya. Kita sewa tenaga advokat dan sebagainya. Kemudian jika itu sampai naik ke Jakarta, perkaranya kan panjang. Itu kita harus alokasikan. Nah, sekarang enggak. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya tidak tepat waktu, maka ya seperti kegiatanmu itu, pengadaan dengan media-media. Iya.
Nah, ketika lewat waktunya ya sudah selesai. Walaupun RAB kita Masih kita ada estimasi gitu. masih ada. Jadi kita istilahnya tepat sasaran, tepat guna. Ya. Jadi kita menghindari istilahnya apa wasting wasting money. Jadi kita nggak asal jalan kegiatan supaya uang terserap, enggak. Jadi ini uang amanat masyarakat Badung, kita laksanakan, kita kelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan supaya kita juga nyaman, kita selamat. Kemudian kalau toh ada pengembalian nanti sisa dari 8 miliar ini 4, sekian miliar, ya kita kembalikan lagi kepada si pemilik dana, yaitu pemerintah daerah. Nah, seperti yang sudah saya share itu ke teman-teman ya. Jadi kita sudah cut off anggaran ini per tanggal 28 Februari kemarin untuk penggunaan anggaran dana hibah. Nah, untuk pengembaliannya kita menunggu proses input sakti karena masih terintegrasi dengan DIPA di Bawaslu Bali, Bawaslu Provinsi. Nah, ini kan masih proses revisi DJA, jadi belum masuk di sakti. Sehingga angka ini mau dimasukkan kemana, dikembalikan kemana, hitungannya kan masih belum bisa connect karena masih belum terinput di sakti. Nanti setelah terinput di sakti, DIPA-nya Bawaslu Bali, nah barulah kita bisa pengembalian, angkanya bisa masuk nanti. Itu kronologinya. Jadi, tapi penggunaan anggaran sudah stop di tanggal 28 Februari kemarin, termasuk pembayaran untuk rekan-rekan di jajaran ad hoc ya, di kecamatan, desa apalagi sudah selesai. Kita tidak punya hutang sudah. Tuntas ya Pak ya. Tuntas, termasuk sama rekana ya, termasuk sama kalian semua ini kan. Kita semua perjalanan dinas sudah terbayarkan, artinya dari sisi anggaran sudah tidak ada PR lagi. Ya mudah-mudahan baik pertanggungjawaban kita. Yang jelas saya sudah sering mengingatkan, artinya itu mitigasi yang saya selaku PPK yang merangkap KPA untuk bagaimana menjalankan tata kelola keuangan ini dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu mungkin tertib ya Pak ya. Iya, berusaha. Ya. Ibaratnya kita berusaha tertib aja masih ada kurangnya, apalagi yang sengaja main-main. Nah, kita nggak berani lah supaya enak tidurnya nanti. Iya Pak, pertanggungjawabannya akhirat tuh Pak. Itu dah. Ya, Pak, mungkin ini kan bertepatan nih sama rekrutmen ASN yang ada di Sebawaslu nih Pak, Sebawaslu Kabupaten Kota, ya, ASN se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Ada P3K juga, ada CPNS juga Pak. CPNS, iya, betul. Mungkin sedang menunggu-nunggu nih Pak, menunggu dipanggil gitu kan. Bapak ada nggak kayak pesan dan ya saran lah bagi mereka biar nggak kaget gitu Pak di Bawaslu kayak budaya kerjanya bagaimana, dinamika kerjanya seperti apa gitu. Betul. Mungkin ya sahabat Bawaslu bisa disapa di kamera itu Pak. Baik. Jadi begini ya, untuk sahabat Bawaslu yang mungkin dapat rezeki nanti terpanggil sebagai tenaga P3K, ASN, dan bergabung di Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kabupaten Badung. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Luhde, bahwa kerja di Bawaslu, di penyelenggara ini, ada keunikan tersendiri yang tidak diketahui oleh masyarakat. Jangankan masyarakat luas. Jadi bagian dari keluarga saya sendiri, jadi istri, anak itu juga kaget. Ayah, kerjanya kok sampai malam-malam? Apa aja yang dikerjain itu? Ya sibuk ini. Ayah nggak bisa berbuat apa-apa. Katakanlah mau sekedar baringan atau makan di luar agak santai, seperti ya mungkin banyaknya pegawai di masa tahapan ya, itu nggak mungkin. Jadi di satu sisi memfasilitasi pimpinan, kemudian memberikan instruksi arahan-arahan kepada staf, belum lagi ketika ada tamu dan sebagainya. Di saat tahapan itu memang sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan staf pun, makanya saya juga agak khawatir, terutama staf yang hamil. Ini mudah-mudahan selamat, nggak ada apa-apa. Ya syukur mereka subur kayaknya di Bawaslu Badung ini. Jadi yang hamil terus saat pemilu, sekarang pemilihan. Tapi ya syukur selamat semuanya. Jadi intinya kalian kalau terpanggil di Bawaslu,
maka harus siapkan mental dan fisik. Kenapa? Karena fisik itu sangat penting membantu kinerja kita. Kenapa? Kita perlu kerja tim. Kita ke lapangan untuk melakukan pengawasan-pengawasan. Belum lagi yang agak ekstrim itu pengawasan logistik. Jadi pengawasan logistik gimana teman-teman Bawaslu mendampingi logistik yang dikawal oleh rekan-rekan keamanan, aparat keamanan dalam mengawal logistik truk itu kan. Ya kalau untuk armada kita kan terbatas ya, jadi harus pakai motor pun juga harus siap. Iya. Nah itu katakanlah mentalitas kerja yang diperlukan di Bawaslu. Kemudian istilah jam kantor itu kalau malam pulangnya, kalau pagi kita standby jam 8. Tapi kalau pulangnya ya ini bisa menyesuaikan selesainya pekerjaan. Jadi tidak seperti ya 85 ya. Iya. 85 jam 5 sore pulang enggak. Kalau di Bawaslu pulang jam 9 malam bahkan jam 11 malam sudah biasa. Bahkan ya ini kembali lagi dengan fasilitas yang disiapkan oleh Pemda. Jadi sengaja untuk ruangan pimpinan itu difasilitasi dengan sofa yang bisa dipakai istirahat. Jadi ketika kita tidak memungkinkan untuk istirahat capek, lebih baik tidur di kantor masih bisa. Iya, Untuk sekedar baringan di kantor, di ruangan dengan sofa yang ada. Artinya apa? Ya itulah gambaran kondisi kerja di Bawaslu. Jadi keluarga harus disiapkan juga bagi yang sudah berkeluarga ya. Yang perempuan sampaikan ke suaminya kerja Bawaslu itu tidak seperti pegawai yang mungkin maaf di pemerintah daerah. Kalau di Pemda itu cenderung normal karena saya juga alumni pegawai pemerintah daerah. Jadi dari tahun 95 saya menjadi aparat birokrasi, lulus sekolah di STPDR sampai tahun 2000, ya 15 tahun ya, 20 tahun di birokrasi di jajaran pemerintah daerah. Itu beda jauh dengan di Bawaslu. Ya mungkin lebih ke ketika tahapannya itu ya Pak Iya, ya. ketika Kalau misalnya tahapan. di Pemda mungkin sudah terpola, Iya. ada project A, project B, project C itu kayak di triwulan berapa dan itu siklusnya terus-terusan setiap Iya, tahun. Nah betul. kalau misalnya di Bawaslu walaupun tahapan itu nggak boleh lagi mempertanyakan harusnya saya pulang jam berapa Oh ini ya, iya, betul, nggak ada boleh itu gitu. ceritanya. Iya. Jadi kalau dulu kan malah ini kerja penuh waktu. Jadi 24 jam itu jam kita itu digadaikan untuk kantor. Saya waktu awal-awal bergabung di Bawaslu itu jam 11 malam ditelepon sama Pak Kabak administrasi saya. Ini ngapain jam segini ditelepon? Dan itu tidak pernah saya alami selama jadi pegawai 20 tahun di pemerintah daerah. Terus dikasih tahu, Pak Firman kalau di Bawaslu harus siap penuh waktu. Jadi tidak jam kantor, penuh waktu. Pokoknya waktu kita 24 jam ya penuh 24 jam itu harus siap. Nah, oh begitu ya, ya siap. Nah ini gambaran yang harus saya sampaikan supaya nggak kaget ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan karena apa? Saya di Badung sebagai penanggung jawab SDM, PPK, pejabat pembina kepegawaian sangat bersyukur. Artinya tidak ada musibah, seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten termasuk teman-teman di kecamatan ad hoc dan desa kaitannya dengan musibah-musibah ya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman di Bawaslu se-Indonesia. Seperti surat yang dari Bawaslu RI itu kan. Jadi banyak staf yang sampai meninggal dunia dalam melaksanakan tugas karena mungkin kelelahan dan dia nggak kontrol diri. Kemudian komisioner juga ada, kepala sekretariat juga ada yang meninggal. Saya yakin itu karena kelelahan. Karena beberapa dari mereka itu kan tumbang di bandara ketika akan berkegiatan menghadiri undangan RI. Ya, Nah agak seperti itu. mendadak gitu ya, Pak. Mendadak ya karena jantung itu. Jadi untuk itu ya saya nggak bosan-bosan mengingatkan sama kalian itu kan untuk jaga pola makan. Kemudian waktu santai gunakan istirahat ya istirahat, jangan dibolak-balik supaya hak tubuh kita ini juga bisa kita penuhi. Itu. Jadi intinya kan jaga fisik, mental, Ya. dan kasih tahu ke keluarga untuk mohon pengertian seperti itu ya Pak ya. Iya. Iya. Gitu teman-teman mungkin yang akan join ya nanti ya. Gitu.
Ya Pak, mungkin ini aja podcast kita pada hari ini. Ini kan mungkin nggak serta-merta selesai Pak. Mungkin Iya. nanti kita ada topik lain, Iya. Bapak diundang ke sini. Bapak mau ya Pak ya? Siap, ya. Oke, Mudah-mudahan bermanfaat kan gitu. iya, semoga ya, Stomkara. Oke, sahabat Bawaslu, demikianlah episode kita pada hari ini. Saya Luhma Destiti dan Bapak Firman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di mata sahabat. Sama-sama. Mohon maaf juga ya. Iya, oh ya, selamat berpuasa bagi sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Makasih. Oke. Baik, segitu saja. Terima kasih dan selamat pagi. Mungkin sahabat Bawaslu sana sudah malam kali ya. Dadah, sampai jumpa.